Ya, jadi memang idealnya saya mengambil jadwal yang hari Jumat karena hari Kamis itu sudah fix ya, itu jadwalnya. Saya sampai tengah semester ini saya bentrok dengan mata kuliah lain di S2, tapi nanti setelah UTS baru bisa di hari Kamis, tapi mungkin mending kita ambil saja dari Jumat. Oke, nah mata kuliah pemodelan geologi ya, pemodelan geologi ini sebetulnya sangat terkait juga dengan mata kuliah lain ya. Jadi namanya model itu tentu bisa digunakan untuk berbagai hal yang terkait dengan geologi ya. Satu hal yang sering kali dilupakan ya oleh ya, misalkan tadi pagi saya menguji sidang ya. Jadi tools itu, komputer itu adalah alat ya. Jadi sebelum kalian membuat model itu, idealnya memang memahami dulu ya fisikal model. Jadi bentuk yang akan dibuat itu memang dipahami dulu. Saya kira begitu. Nah, biasanya saya dengan Pak Steve seperti pernah saya sampaikan, dan biasanya di kuliah di 13 itu Pak Steve, kemudian di 15 itu Pak Steve ya. Dan awal ini memang Pak Steve ya, jadi 1, 2, 3. Nah, kemarin. Tapi karena memang saya bisa dari mulai ke-6 ya, dari mulai statistical prediction teknik, spatial analisis spatial variability, kemudian kita bicara nanti uncertainty, ketidakpastian pemodelan, kemudian geological first modeling, geological modeling dari permukaan, kemudian kira-kira seperti itu. Oleh karena itu beberapa bagian ya, jadi ini kita mungkin nanti ada beberapa poin kita bisa lakukan dengan ya untuk mendukung proses percepatan di pemodelan tadi itu. Oke, nah jadi ini yang kita pelajari. Pertama, bagaimana kita menggunakan data ya. Jadi ketika kita bicara model ya, sebetulnya model itu kan adalah bentuk sederhana ya yang ada di lapangan, kemudian kita buat bentuk model. Dan kenapa memang kita banyak menggunakan komputerisasi ya, memang itu sekarang menjadi satu hal yang ya, kalau nanti misalkan kalian udah pernah ikut Micromind misalkan, nanti saya ada satu video yang bisa digunakan ya untuk kuliah case study untuk Micromind modeling ya, itu dari Pak Rafael de Clates ya. Itu membahas sejak awal dari bab 2 kuliah itu 13 dan 15 tentang penggunaan Micromind ya. Baik, ini kalau memungkinkan kita lakukan diskusi ya. Kebetulan ada satu kakak kelas Anda, Trianggara, itu lagi melakukan tugas akhir di Kaolin ya, di NPC Kaolin tadi itu. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana memahami faktor geologi itu untuk kita komputerisasi ya. Sebetulnya pada saat membuat peta geologi misalnya ya, membuat peta geologi itu juga sudah berjalan dengan pemodelan ya. Hanya memang ArcGIS itu sendiri sebetulnya tools untuk buat model ya. Jadi menggambarkan kondisi di geomorfologi, kemudian di geoinformasi gitu ya. Di geoinformasi misalkan itu geoinformasi kan lebih kepada menampilkan, tapi misalnya ketika kalian overlay menggunakan Fuzzy misalkan, jadi Fuzzy nanti kita bahas di geostatistik, aplikasi dari Fuzzy itu digunakan di model ini. Oke. Kemudian bagian ketiga itu karena memang sebetulnya kita melakukan penyederhanaan, maka akan muncul complicating. Jadi complicating itu adalah sesuatu yang sebetulnya harus diterjemahkan ya
Karena misalnya begini, kalau kita bicara di model fisik ya, di model fisik misalkan panjang lebar sungainya 10 meter. Tentu pada saat kita buat model di lab itu tidak 10 meter ya. Tentu akan menjadi tergantung dari panjang sungainya tadi. Kira-kira itu. Kemudian faktor integrated computer 3D approach. Jadi nanti saya jelaskan filosofi pemodelan seperti apa ya. Nah, kemudian yang kelima ya, sebetulnya kita kan memindahkan data spasial ya, data spasial yang kumpulkan di lapangan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Tentu cara memindahkan data juga itu ada aturannya. Jadi misalkan kalau kita memiliki di Micromind kita belajar misalkan ada lubang bor tersebut bagaimana mencari hubungan antara titik bor ya. Kemudian kalian dengan menggunakan kriging nanti dapat nugget efek dan seterusnya. Nah itu filosofinya kan sebetulnya dari geostatistik dulu ya. Jadi kita harus membayangkan bagaimana hubungan antar lapisan, misalkan kalau untuk coal mining, kemudian situ ada struktur geologi, kemudian bagaimana menentukan batas lapisan gitu ya, yang dengan part dari geostatistik validation teknik. Jadi yang menentukan batas-batas litologi tadi itu sebutnya pendekatan geostatistik ya. Atau pada saat misalkan pembuatan model banjir ya, bahwa kejadian banjir di tempat kita itu sumbernya kan tentu di tempat lain, maka kita bisa ada sistem sungai ya, seperti seperti di kuliah geomorfologi ya, ada sistem sungai dan seterusnya. Oke, jadi yang kita bahas. Oke, nah kalau kita bicara model sebetulnya di dalam ini berlaku untuk semua model, tidak hanya untuk geologi. Pada dasarnya model yang dibuat itu kira-kira ada seperti ini. Yang pertama model empiris. Jadi kalau model empiris itu digunakan berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalkan kita menemukan di daerah X ya, kemudian makanya kenapa semakin senior seorang geologis maka empirisnya akan semakin tinggi. Karena apa? Karena dia berdasarkan pengalaman, dia bolak-balik. Nah, yang kedua itu theoretical model. Jadi ada dua. Theoretical model sebetulnya banyak. Kalau kita mengambil, ada teman-teman yang ngambil S2, S3 di Rusia, misalkan itu jago sekali dengan theoretical model. Karena theoretical model berdekatan dengan constitutive model. Jadi misalnya ketika kita bicara di dalam slope stability, maka yang dibicarakan itu tidak hanya bentuk lerengnya, tapi memodelkan dari perubahan kadar air misalkan. Perubahan kadar ini berdampak pada perubahan besar butir gitu. Nah, besar butir ini yang banyak dimodelkan oleh teman-teman di positive modeling. Nah, ini sebetulnya kemudian diderive menjadi misalkan Fluxys ya, salah satu kebetulan saya S3 saya mendukung software Fluxys tadi itu. Fluxys itu menggabungkan beberapa model ya, numerical model, konsep model dan statistical model. Jadi ada 3 model yang dibahas di dalam Fluxys, sehingga di situ ketika kita bicara model subsidence di Fluxys itu akan sangat detail ya, akan sangat detail karena misalnya jarak antar tiang ya, antar tiang kalau saya berkebutuhan banyak bicara di geoteknik, antar tiang dalam highway jalan tol itu bisa di grading, kemudian setiap poin tadi itu dihitung, kemudian setiap perubahan pola tanah itu juga dihitung, sehingga kita mendapatkan hal yang sangat clear ya di dalam model. Jadi subsidence itu bisa dimodelkan kalau loadnya sekian, berapa turunnya dan sekian dan seterusnya. Demikian juga untuk slope stability ya. Jadi misalkan kalau kita menggunakan geoslope ya, geoslope salah satunya itu menggambarkan perubahan kadar air di dalam tanah, kemudian akibat dari perubahan kadar itu datang dari mana? Dihitung mulai dari hujan. Hujan itu masuk ke dalam tanah, makanya mereka menggunakan yang disebut dengan cumulative rainfall departure. Jadi hujan yang besar itu masuk berapa, dari hujan yang masuk tadi, yang dihitung adalah, makanya saya selalu menekankan bahwa kalau Anda buat model slope stability, yang kita bicarakan itu adalah bukan durasi, bukan total volume curah hujan, tetapi durasi hujannya.
Kenapa? Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara durasi, itu teorinya ada teori resapan air tanah. Jadi teori infiltrasi yang digunakan. Kalau tidak salah kan, kalian kemarin praktikum infiltrasi yang udah kasih. Jadi kita bayangkan, kalau hujan itu turun, suatu ketika akan mengalami masa jenuh. Nah, dari situlah muncul makanya kenapa misalkan kejadian longsor ya itu tidak saat hujan terjadi. Biasanya setelah hujan berhenti ada time lag berapa lama. Nah, prosesnya dari hujan turun ke kejadian longsor itu dimodelkan dari cumulative rain departure, kemudian nanti dia buat TDF, intensity durability function, dari intensity durability function dimodelkan menjadi unsaturated, tidak jenuh air menjadi saturated, dan dari situlah kemudian flow failure namanya. Jadi alur seperti itu. Jadi dari hujan turun, ya ini dia menggunakan ketika bicara model menggunakan hujan turun tadi itu sudah menggunakan numerical model. Karena apa? Itu bicara spasial. Nah, begitu masuk ke dalam tanah dari infiltrasi ya, disebut saya bilang tadi cumulative rainfall departure (CRD), itu dia menggunakan positive model. Karena apa? Karena yang diukur adalah perubahan massa jenuh air di dalam tanah. Jadi itu yang terjadi. Nah, perubahan massa jenis dalam tanah itu tadi digambarkan dalam bentuk IDF, intensity durability function. Dari IDF itu nanti saya pernah melakukan kajian itu dirubah menjadi slope failure. Jadi berubahnya ketidakstabilan itu akibat penambahan air ke dalam tanah. Nah, itu dibahas sangat detail dalam positive model. Kemudian pendekatan statistik modelnya itu dilakukan dalam IDF-nya tadi, intensity durability function. Sebetulnya berapa besar air dari hujan tadi yang masuk ke dalam tanah dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau kembali ke infiltrasi kan diisi air terus kemudian dibaca ya. Nah, kalau di dalam positive model airnya terus diisi sampai dia kan kemarin kan di praktikum sampai dia tidak turun lagi. Nah, volume air yang tidak turun lagi itu diterjemahkan ke dalam massa jenis tanah yang kemudian menambah beban atas lereng kira-kira itu. Nah, poin itu yang banyak dibahas di kursus. Makanya saya mengingatkan bahwa ketika kalian menyebutkan memodelkan ya, ini selalu misalkan kalian menggunakan katakanlah Fuzzy ya. Si Fuzzy itu kan hanya mensimulasikan berapa besar kejadian longsor akibat hujan. Nah, poinnya hujan sendiri sebetulnya tidak bisa diukur kira-kira begitu. Karena yang kalian apalagi kalau kalian hanya menggunakan menggunakan intensitas, harus menggunakan durasi. Ya. Durasi intensitas adalah 100 mm, 300 mm itu intensitas. Durasi itu 100 mm dalam jangka waktu 30 menit, 15 menit, 12 menit. Nah, itu harus terjemahkan dulu ke dalam IDF, intensity durability function tadi itu. Oke, itu nanti kita bicara model yang di sana. Oke. Nah, lalu bagaimana kita membuat model ya? Bagaimana kita membuat model ini prosesnya? Pertama kan kalian selalu mengambil data ya, ambil data atau data observasi tadi. Nah, dari data tersebut, nah ini kemudian kan kemarin kalau kita ingat kuliah di statistik ada yang disebut dengan exploratory data analysis. Itu sebetulnya proses validasi. Jadi tidak semua data bisa langsung digunakan ke dalam model ya. Itu harus misalnya gini, kalian melakukan pemboran, ada 30 pemboran, ya 30 pemboran tersebut dapat nilai yang beragam, ya. Kemudian apakah itu seragam atau tidak gitu ya? Kenapa kita melakukan EDA? Karena misalnya dari 30 bor tadi nanti ada tren kecenderungan, oh yang sebelah kanan itu misalnya kedalaman rata-rata, katakanlah kalau nanti kita mau gunakan untuk estimasi sumber daya. Kedalaman rata-rata batu baranya 7 meter. Tapi kalau ke sebelah kiri, kedalaman rata-ratanya di 10 meter. Berarti kan dari situ kalian bisa mendapatkan dip-nya. Tapi tiba-tiba di tengahnya ada yang lebih dalam. Ya, jadi di antara 7 ke 10 itu ada sesuatu di situ. Apakah itu struktur dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan validasi ya. Jadi kita lakukan ya validasi, dan biasanya yang selalu kita pikirkan adalah parameterisasi. Jadi tidak semua nilai bisa kita masukkan directly ke dalam model, tetapi perlu kita lakukan validasi. Nah,
dari proses validasi tersebut, maka yang sekarang sangat berkembang itu data mining ya. Kenapa? Karena sebetulnya ya semakin banyak data yang kita gunakan, maka akurasi akan semakin tinggi, tetapi efeknya kalau kita menggunakan yang bawah, yang simulation based decision making, itu akan sangat lama prosesnya. Karena dalam mode itu kita selalu bicara iteratif. Jadi mudahnya titik ini sama nggak dengan yang mana? Titik ini sederhana saja. Kalau kalian menggunakan kriging, kan kriging itu ada macam-macam. Kalian masukin ke server ya. Server itu kan kalau di satu titik di titik ujung itu tidak ada nilainya, maka gambarnya itu tiba-tiba bulat. Nah, padahal kenapa? Karena tidak ada data ya. Tidak ada data. Jadi kalau di dalam satu kotak ya, kemudian di titik ujung nggak ada, maka dia bentuknya akan bulat di situ. Seolah-olah itu nilai tertinggi. Tapi begitu kalian tambahkan dari dua itu, maka kita akan mendapatkan garis yang berbeda. Karena sebetulnya itu ada proses iteratif. Jadi proses mencari nilai yang sama ya. Jadi pada dasarnya setiap pendekatan model itu mengurangi yang disebut dengan error ya, error ataupun kesalahan. Pendekatan ada cukup banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas di geostatistik. Misalkan root square method. Jadi ketika kita menggunakan root square method, akar yang paling kecil itu ada yang paling sama. Begitu dia berbeda nilai, maka dia berganti ya, berganti lapisan, berganti situasi dan seterusnya. Oke. Nah, cara yang mudah bisa dibayangkan ya kalau memang kita mau melihat itu adalah physical model. Kita ambil data lapangan, kita bawa ke lab, kita buat model fisiknya gitu ya. Nah, di teknik sipil di belakang gedung teknik sipil yang di Inra itu ada lab yang besar, lab hidrolika. Itu kita bisa membuat dulu model sungai. Jadi model sedimentasi Sungai Musi, itu model fisik namanya. Kendala tantangan di model fisik adalah tadi lebar Sungai Musi yang 25 meter diterjemahkan ke dalam lebar sungai di dalam di dalam lab tersebut tentu tidak 20 meter karena lebar gedungnya hanya 20 meter gitu. Ya. Itu diturunkan menjadi sekitar 5 meter. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana kita membuat model kelokan sungainya kan kira-kira begitu. Berapa derajat yang didapat di lapangan, berapa derajat yang didapatkan di lab. Itu nanti ada yang disebut dengan dalam pemodelan fisik itu kalau kalian di fisika ingat yang disebut dengan yang bukan satuan panjang. Kalau satuan panjang kan meter, tapi M besar, kemudian kalau L besar, kemudian kira-kira itu. Apa itu yang disebut dengan ingat lagi fisika dasar. Oke. Dari physical model itu biasanya ya kita prosesnya menggunakan mathematical model. Seperti saya tadi sampaikan bagaimana mendekatkan ya antara yang angka-angka tadi dari lebaran tadi, kemudian ini kalau kita berangkat ke simulasi model ya, simulasi model tadi ya. Di sini tentu ada proses ya, ada proses misalkan tadi kita bicara geometri terutama ketika bicara matematika model kita lebih banyak bicara di geometri. Contohnya lebar sungai yang sekian meter dirubah menjadi 5 meter dan seterusnya ya. Kemudian discrete ya. Discrete itu adalah bentuknya begini, sungai berbelok ya. Buat belokan model sungai tentu saja akan terjadi perbedaan antara di lapangan dan di lab. Yang berikutnya debit sungainya misalkan kalau kita bicara sedimentasi. Kalian kan pernah mendengar aliran laminar, aliran turbulen. Nah, di teknik sipil sebelahnya ada bagaimana kita menerjemahkan untuk menentukan debit sungai sendiri itu dilakukan dengan menggunakan pemodelan ya, pemodelan jadi dipisah-pisah dulu, makanya sebut discretization scheme. Debit airnya, nanti ayakan pasirnya, pasir yang disimpan di situ kan harus memenuhi kriteria di lapangan ya, bentuk yang di lapangan tadi, kira-kira begitu. Nah, dari numerical model itu yang sekarang banyak berkembang computer simulation ya. Nah, simulasi komputer memang cukup banyak ya. Lahirlah software-software yang banyak kalian gunakan kalau di seperti tadi Micromine, terus kemudian kemarin ada lagi yang baru yang kalian lakukan ya dengan saya lupa namanya siapa itu kan semester kemarin kalian lakukan itu. Oke, nah untuk model-model kebencanaan ya itu kita banyak membicarakan simulation based decision making. Jadi
misalkan tadi ya Pazi gitu ya, dia kena untuk disaster response ya. Jadi misalkan begini, pada saat kita ambil data di lapangan, observasi kita melihat di sana itu ada kejadian longsor. Nah, pertanyaan pertama ketika kita melakukan validasi, ya, longsor terjadi di situ itu apakah akibat pembukaan lahan misalkan. Jadi in general ketika kita, kalau hutan misalkan, hutan sendiri kan secara logika tidak akan terjadi longsoran. Tapi ketika hutan dibuka menjadi jalan, maka terjadi perubahan geometri lereng. Nah, pemotongan geometri lereng itu yang menyebabkan longsoran. Jadi ketika kita mensimulasikan, katakanlah menggunakan Pazi, maka hutan itu sebetulnya tidak peka terhadap longsor, tetapi pemotongan lereng di hutan untuk jalan itulah menyebabkan kelongsoran. Nah, pertanyaannya kan bagaimana memvisualisasikan poin-poin tadi, ya, titik-titik tadi ke dalam satu peta, kira-kira itu. Ya. Makanya di situ ada yang disebut dengan pendekatan, saya sampaikan tadi di sini, ya, advance geometrinya. Jadi geometri lereng ya, tentu kalau kalian punya daerah 9x9, misalkan 9 km, longsornya itu kan di jalan. Jalan itu kan titiknya itu misalkan lebar longsornya hanya 10 meter. Jadi bayangkan 10 meter dari 9 kilometer. Jadi kita bayangkan 10 meter di 9 kilometer. Terus kita ingin generate, melakukan, karena di sini hazard assessment, mana-mana saja yang memang berpeluang menjadi longsor. Nah, pertanyaannya kan kalau dia akan di cut off, kalau dia dirubah posisinya. Nah, itu bisa menggunakan modeling tadi itu. Oke. Nah, lalu bagaimana kita membuat model di dalam setiap mata kuliah yang kita gunakan ya. Ini adalah tahapannya, ini harus kalian pikirkan ketika akan membuat satu model ya. Akan membuat model itu yang pertama knowledge, education. Yang kedua itu keep it simple ya. Jadi model itu kan sebetulnya proses membuat penyederhanaan, quote ya. Penyederhanaan dari lapangan ke dalam komputer atau ke dalam lab gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, build on valid foundation. Jadi dari sekian mata kuliah yang kalian ikuti, misalkan mata kuliah mana yang paling kalian pahami, karena itu dasar dari buat model sendiri ya. Jadi misalkan lebih suka kepada katakanlah mata kuliah struktur, maka model struktur kan cukup banyak ya. Model struktur cukup banyak, apalagi kalau ada Poisson dan seterusnya, dari deep dan seterusnya. Nanti dari model struktur tadi bisa digunakan sebagai hal lain. Saya akan bahas satu persatu. Oke. Yang pertama education. Jadi dari sejauh ini dari semester 1 ya, dari semester 1 misalkan saya ambil contoh sel mekanik. Karena saya banyak belum mengajar di geoteknik ya. Jadi dari pertama kali semester 1 sampai sekarang di semester 6 ya. Mana mata kuliah yang menarik, misalkan model diagenesa, model pengendapan ya. Itu kan kalau kalian kuat di sedimentologi, di stratigrafi misalkan, maka sebetulnya model diagenesa itu bisa digunakan, dan itu yang banyak sekali ya. Atau misalkan mau ke sumber daya, kalian banyak memahami petrografi ya. Petrografi buat model intrusi ya. Itu juga bisa. Nanti hubungannya intrusi dengan sumber daya. Ini sekarang kayaknya sudah saya dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak terakhir itu memang angkatan 2013-14 itu banyak yang memodelkan hubungan intrusi dengan cadangan emas, tapi sejak itu nih sekarang agak berkurang ya. Padahal kalian tahu dengan proses metamorfik ya, metamorfisme kan ada metamorfisme akibat tekanan, ada akibat suhu gitu ya, ada akibat keduanya. Nah, itu kan efeknya pada mineralisasi. Dari mineralisasi itulah kemudian dikembangkan gitu ya, dilanjutkan menjadi potensi sumber daya gitu ya. Itu sudah cukup lama. Misalkan Bu Wiwi menyebutkan bahwa ternyata mineral di Sumatera itu lebih besar dibandingkan dengan mineral di Jawa misalkan.
Nah, ini kan sebetulnya kalau dikaji lebih dalam ya, misalkan di beberapa lokasi ya. Jadi pawang Harun Sakana, mungkin kalian suka dengar banyak sekali, itu sebetulnya di banyak bicara model, meskipun dia tidak menyebutkan sebagai model subduksi gitu ya, kan sebetulnya sama-sama juga ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah konsep ya, konsep yang memang seperti sampaikan tadi ya, dari sekian banyak mata kuliah tersebut, konsep mana sih yang paling kalian pahami ya, kalau buat model itu begitu. Jadi pernah saya menguji ke kelas Anda ya, dia pakai model dengan menggunakan Heckras ya. Heckras itu satu model yang digunakan untuk model banjir, kira-kira begitu. Secara logika kalau air mengalir dari tempat ini ke tempat yang rendah kan begitu. Tapi karena begitu modelnya menghasilkan air mengalir ke tempat yang tinggi, sama kok masih dipertanyaan ya. Ini kenapa kok model saya airnya mengalir kebalik gitu kan? Nah, berarti nanti ketika kita bicara model Heckras itu disebut dengan boundary condition. Itu ada syarat batas ya. Jadi saya coba jelaskan syarat batas. Jadi model tersendiri itu bukan sesuatu yang semua bisa menjawab persoalan, tidak. Dia pasti ada syarat batas. Nah, di Heckras itu ada syarat batasnya. Syarat batasnya apa? Itu yang kadang-kadang karena kalian terlalu terfokus dengan Heckrasnya, ya, yang dipelajari itu adalah cara mengoperasikan Heckras, padahal bukan itu ya. Filosofinya dulu, dasar dari Heckras itu adalah nanti kita bicara finite element dan finite difference. Kalau finite element itu syarat batasnya apa, kalau finite itu syarat batasnya apa ya. Jadi itu model numerik ya. Ketika bicara model numerik, saya akan bahas pintas, kemudian nanti model apa sih yang mau kalian gunakan ya, nanti kan saya lihat dari peminatan kalian tugas akhir. Jadi misalkan, saya mau pakai model geoslope ya. Di geoslope itu, bentuk slope stability itu banyak juga parameternya. Nanti menggunakan blok model ya. Jadi di blok-blok dulu, baru kemudian dibuat model. Nah, itu tadi ya. Kemudian itu ya kira-kira ini detailnya bisa nanti dibaca di sana. Next-nya adalah keep it simple ya. Jadi ini contohnya, di geoteknik sangat kompleks. Sama juga, di geologi itu sangat kompleks ya. Ada struktur, ada sedimen, dan seterusnya. Yang kalian pahami ketika di basic knowledge misalkan. Kalau lapisan sedimen itu kan berlapis-lapis. Ketika terjadi struktur, maka dia akan terjadi pergeseran. Nah, pergeseran itu kan dilihat dari angka. Misalnya kalau di kuliah geomekanika kan yang dibaca itu adalah nilai kuat tekannya. Kalau di geokimia dibaca nilai kadarnya, ya. Kalau di di paleontologi bicara jenis fosilnya, bicara tentang pengendapannya, kira-kira itu. Nah, itu yang poin kedua. Jadi ketika Anda kan sebenarnya research of modeling ya, sebagai pemodel harus tahu dulu fenomena yang dimodelkan dan apa yang direncanakan dihasilkan. Jadi misalnya kalau kita buat slope stability, ya, ketebalan lereng, maka yang kita bayangkan akan terjadi kelongsoran ketika apa yang berubah parameternya. Makanya kembali ke yang pertama tadi, kalau kita bicara kestabilan lereng, penyebabnya adalah hujan, kan itu. Kalau sederhana ini, kalau nggak ada hujan, itu kan tetap stabil. Tapi begitu ada hujan, terjadi ketidakstabilan, kira-kira gitu. Nah, ini yang poin yang ketiga, and so this phenomena included in the modeling. Jadi, ketika kita membuat model, kita sudah membayangkan fenomena yang terjadi itu apa saja, gitu ya. Adanya hujan, kita contohkan tadi, adanya perubahan massa, adanya dari hujan tadi mengakibatkan perubahan massa jenis air. Perubahan massa jenis air itu yang tadinya tidak jenuh menjadi jenuh air, baru kemudian akibat jenuh air tersebut, lereng menjadi berat, beratnya lereng itulah yang menyebabkan longsor. Kira-kira itu. Nah, bandetilan itu harus dipahami gitu ya. Jadi karena selalu ada kecenderungan ini yang menarik. Saya lihat dari angkatan 2016 misalnya, begitu entah gimana ceritanya ya. Sekarang tiba-tiba semua banyak AHP, FASI, stability, banjir gitu ya. AHP itu saya masih ingat dimulai dengan dulu ada bimbingan pasif angkatan 2013 membuat model banjir dengan AHP.
itu terus berapa orang gitu ya. Padahal awalnya dia ngambil stratigrafi, kemudian kira-kira begitu. Padahal ya sebetulnya apa yang terjadi kemudian yang banyak terjadi itu karena melihat yang trennya ke sana ya. Jadi bukan tren tapi knowledge kalian ya. Itu begitu bicara misalkan, begitu dia ngambil AHP untuk banjir, dipindah ke longsor, itu fenomena berbeda ya. Soalnya gini, kalau kita bicara banjir, yang paling rawan banjir itu daerah yang paling rendah, kan begitu. Tapi nilainya kalau misalkan datar ya, kemudian miring, curam, sangat curam. Maka datar itu ada yang paling rawan. Tapi kalau kalian membuat model longsor, nilainya kan dibalik kan. Yang paling tinggi itu adalah yang paling curam, gitu kan? Curam itu yang paling rawan dan datar itu yang paling tidak rawan. Nah, itu banyak kejadian ya karena modelnya tadi yang menggunakan dari model banjir, AHP-nya banjir, ditranslate menjadi AHP longsor, parameter tersebut menjadi tidak pas ya, karena tadi fenomena tadi ya. Jadi ketika kita buat model itu paham dulu, sebetulnya kita ini mau buat model itu apa sih yang terjadi gitu. Jadi kalau sederhananya banjir terjadi di dataran rendah, longsor terjadi di dataran tinggi, itu poin pertama. Jadi ketika nanti membuat penilaian, karena AHP itu kan sebetulnya penilaian, statistic weighting appraise, kira-kira begitu. Oke, nah ini yang tadi sudah bahas nih parametric study. Jadi secara khusus kita harus sangat hati-hati di dalam memahami si parameter-parameter tadi ya. Jadi jangan sampai si parameter tersebut terbalik ya. Oh saya ini ternyata membuat parameternya itu harusnya A dulu baru B dulu tadi. Urutan parameter sangat berpengaruh. Nah, kalau kita bisa experience pengalaman, sebetulnya itu peran pembimbing karena pembimbing kan misalnya sudah terbiasa membuat role model, mengarahkan kalian. Tapi kalau kalian ingin secara cepat memahami karena experience nggak susah, ya tinggal membaca. Bacalah jurnal-jurnal yang terkait. Jadi kalau kita bicara buat model, saya selalu menyatakan di bimbingan saya, kalau kalian skripsi itu, baca satu paper itu belum skripsi. Ya. Skripsi itu kan sebetulnya skrip. Skrip itu suatu hal yang membandingkan. Ya. Kalian nemu satu metode, ya, dan ingat ya, bahwa metode sudah cukup banyak. Ada cukup banyak lah materinya. Bukan hal yang baru. Jadi kalau misalkan ya kalian nanti membuat model aspek kerawanan, kita bisa di bencana. Kan BNPB sudah melakukan peta ya. Dan kemarin saya sudah di bencana sudah kita bersama-sama. Padahal sudah ada semua gitu. Nah, lalu yang dipertanyakan metode di BNPB itu apa? Nah, kampus itu kan berkewajiban menyempurnakan metode, kira-kira. Nah, metode tersebut nanti mulai dengan data. Ya. BNPB menggunakan model yang kemarin kita lihat itu, kan itu data yang ada di Indonesia. Nah, artinya Pak, ketika kalian membuat model di tempat kalian, tentu ada data baru yang ditambahkan di situ. Ya. Jadi ketika data baru ditambahkan di situ, maka kemudian hal yang baru akan muncul. Jadi misalnya saja, saya selalu mengambil contoh Karang Sambung. Karang Sambung itu berapa banyak dokter yang tinggal di situ? Karena dia akan bicara berbagai perspektif, ada yang pandangannya mineral, ada yang pandangannya stratigrafi, ada yang pandangannya, dan kemudian didapatlah sejarah yang cukup lengkap ya tentang Karang Sambung dari beberapa kira-kira begitu. Nah, saya juga sebetulnya kita berharap kita bisa kita lanjutkan di Tanjung Purung. Tanjung Purung itu dari mulai Tanjung Purung sampai Mojokerto kan banyak sekali fenomena-fenomena ya, Garba ya. Garba itu kan cukup menarik ya. Sampai nanti kita sudah sampaikan kemarin ke Rano di konservasi geologi. Kenapa posisi Rano tersebut? Apakah ada pengaruh tektonik di bawahnya dan seterusnya? Kira-kira itu. Dan kemudian dari situ apakah pengaruh struktur terhadap misalkan ya. Karena kan kalau dari Tanjung Purung ke arah Man itu juga ada beberapa yang merupakan cadangan emas ya kira-kira. Nah, itu semua ya keep it simple. Jadi kembali saya tegaskan bahwa yang pertama itu ya kompleksitasnya kalian pahami dulu. Jadi kalau kita buat model longsor itu tadi apa saja parameternya, yang ke bawah. Yang kedua adalah paham dulu apa produk dari model yang kita buat. Jadi
kalau misalkan kita mau membuat analisa kerawanan longsor ya, dengan menggunakan Fuzzy ya. Goal kalian itu secara teori pertama, kalau dia curam maka dia akan lebih rawan. Itu poin yang pertama. Yang kedua gitu ya, dari pengamatan lapangan kalau dia terbuka maka dia juga lebih rawan. Yang ketiga dan seterusnya. Begitu kalian buat peta ya, itu mulai terbayang. Jadi sebetulnya goalsnya itu adalah daerah-daerah yang dibuka gitu. Kalau daerah tersebut tidak dibuka, kenapa terjadi longsor? Berarti ada kestabilan bentuk morfologinya. Salah satu yang dibahas di dalam morfometri adalah hypsometri. Hypsometri itu kan bentuk lereng stabil melalui pergerakan. Nah, apa yang kita gunakan? Salah satunya kita menggunakan INSAR. INSAR jadi begini, meskipun tidak ada akibat gaya tekan bumi misalkan, itu ada beberapa tempat yang memang mengalami penurunan dan INSAR sudah bisa mengcapture itu, salah satunya. Oke. Yang berikutnya adalah bullet on familiar foundation. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya tahap pertama itu ya, engineering mostly likely to use model which are incrementally different from one which I have some familiarity. Jadi kadang-kadang nanti ya Anda misalkan selama ini ya banyak bicara di stratigrafi, tiba-tiba begitu kerja Anda mendapatkan tugas ya di geologi struktur ya, struktur apa sih yang berpengaruh. Nah, poin itu kan sebetulnya satu hal yang bisa Anda lakukan ya, adalah kembali menggunakan teori-teori yang pernah dipelajari di kampus. Tapi sekarang sebetulnya sangat mudah ya, sangat mudah untuk membaca perkembangan ilmu yang meskipun begitu cepat dengan akses internet ya, dengan akses apalagi kan seperti saya sampaikan bahwa UNSI sudah langganan Science Direct ya. Itu dulu Science Direct itu langganannya di kampus ya. Di Jepang itu saya dulu masih ingat, kalau saya pertama pulang 2009 tuh kalau saya full jurnal itu mesti berbayar. Kemudian kita dengan jaringan teman-teman ya minta download di kampus-kampus di luar. Sekarang kita udah langganan karena memang tergabung dalam universitas di bagian barat ya, bareng-bareng gitu. Jadi urunan untuk membayar Science Direct dan kita bisa akses. Nah, poin itu yang sebetulnya yang kemudian kalau kita bicara kenapa sih kalian selalu siluet atau bahasa Inggris ya, ya sebetulnya terlepas dari perdebatan bahwa kita kok seperti mengabdi pada SCP ya, pada suatu produk. Kita bukan itu kalau saya lihatnya. Karena apa? Riset-riset yang berkualitas, yang memang diakui dan sudah terbukti ya memang publish di jurnal-jurnal. Karena kalau kita menulis di jurnal itu bukan hanya 1 bulan, bisa jadi 1 tahun dari yang kita masukkan baru kita publish. Karena apa? Karena memang sebetulnya yang mereview tulisan kita adalah orang-orang yang sudah ahli pada bidangnya ya. Jadi orang-orang yang sudah familiar dengan ini teori-teori yang ada tadi. Jadi misalnya kalau saya tanya misalkan katakanlah ada Gilang ini nanti mau topik TA-nya tentang apa gitu, atau Rina ini mau topiknya tentang apa, ini topiknya tentang apa gitu. Ini sudah mulai dibayangkan ya, karena meskipun misalkan nanti Pak saya nanti semester depan nih mau ikut MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu that's fine ya. Jadi tetapi kalau saya selalu mengharapkan ke bimbingan saya misalkan seperti kemarin ya 2018 ini ya kan mereka itu memasukkan seminar pemetaan di semester depan ya. Makanya saya bilang bahwa di dalam sistem SKS di akhir semester itu kan seminar pemetaan kan itu. Karena kan SKS itu kan sistem kayak semester ya. Jadi begitu memasukkan pemetaan di semester depan misalkan, maka kalian di akhir semester harus follow harus melakukan pemetaan. Karena itu kok ada di situ. Nah ini sekarang 2018 sudah cukup lumayan, sudah ada 5 orang yang harapan saya 2019 itu
semua selesai gitu. Jadi begitu akhir semester genap, semua sudah seminar pemetaan. Ya meskipun kemarin saya ke lapangannya kurang dan seterusnya ya itu memang sesuatu yang apa namanya yang sulit juga ya kita ini. Tetapi poinnya dari teori-teori yang ada nih ketika ke lapangan, foto aja dulu ya. Foto ini kan juga terus kemudian nanti kita diskusikan, Pak saya nemu ini gitu ya. Metodologinya seperti apa gitu kan, sudah mungkin kira-kira begitu. Nah, proses ini kan yang kemudian sangat berpengaruh pada nanti pada membuat peta geologi. Peta geologis ini sebetulnya ada modelnya juga. Jadi misalkan pada saat menjelaskan mengenai struktur ya, di struktur kan ada apa istilahnya di bab struktur geologi itu, nah itu sebetulnya sudah bicara di model itu sendiri. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah unification of integration. Jadi ketika kita buat model ya, itu semua ilmu ya, semua teori yang saya dapatkan itu kita gunakan. Ya. Tadi misalkan teori stratigrafi ya. Teori stratigrafi itu yang dibayangkan kalau kita bicara di model tanah, jadi mungkin saya biar lebih tergambar, saya ambilkan contoh bagaimana penggunaan teori stratigrafi ya di dalam mana tadi ya, saya buka di ternyata nggak saya buka, sebentar saya buka dulu ini ya. Ketika misalkan kita mengambil contoh untuk model slope stability ya, slope stability aja yang sekarang ini lagi tren nih, kawasannya banyak sekali mengambil slope stability air longsor dengan NDMI, slope stability dengan seperti kemarin apa yang dilakukan oleh siapa namanya? Saya berikan contoh yang Fadil itu kan juga dia dari Lerman ya, dari kelulusan. Gimana kita menggunakan pemahaman kalian di stratigrafi untuk pemodelan slope stability. Oke. Jadi kan ini poin yang ini yang ya, unification not disintegration. Oke. Biar kalian tidak ngantuk, kita bisa sambil diskusi. Ya. Kita sekarang punya awalnya seperti ini ya. Ini adalah kan di banyak pohon ya. Terus kemudian akan dibuat jalan. Ini dipotong menjadi ini. Oke. Ya. Oke. Kita kan oke, itu desainnya. Tapi kan yang terus kalian melakukan pemetaan, yang kalian temukan ya, yang kalian temukan di lapangan itu kan bentuknya udah yang ini. Oke, saya kira begitu kan. Dari sini ya, dari gambar ini, ya, ini ke bawah yang ada sungai lah. Oke. Pertanyaan pertama yang kalian bisa bayangkan, longsor kemungkinan terjadi di mana? Itu pertanyaan yang dari gambar ini ya, di mana kemungkinan terjadi longsor. Ada yang bisa jawab? Di mana kemungkinan terjadi longsor? Ada yang bisa jawab? Kan kalian bisa pakai anode kan di sini nih. Oke, kalian pakai anode kemudian tunjukkan.
di mana kemungkinan terjadi longsor. Ayo. Ada yang bisa jawab? Oke. Oke. Ya, Gilang, kenapa di situ? Mungkin sepemahaman Gilang gini, Pak. Karena tekanan itu kan berasalnya dari atas itu. Nah, kemungkinan pergerakan tanah itu, dia itu bergeraknya ke arah sini, Pak. Ini mungkin daerah di bagian sini akan mengalami longsor, Pak. Mungkin gitu, Pak. Oke. Ya. Jadi, nah, di dalam secara detail nanti di geoteknik ada yang disebut tekanan tanah statis. Ya. Jadi sebetulnya tanah sendiri itu memiliki tekanan, kira-kira itu. Ya. Tanah sendiri mengalami apa? Oke. Ya. Mengalami tekanan ya. Jadi di sini juga mungkin ya. Juga mungkin terjadi kan, di sini juga mungkin ya. Oke, ya. Ada dua kemungkinan. Nah, di sini mungkin terjadi, di sini mungkin terjadi, atau bisa terjadi juga semuanya. Oke, ya. Karena apa? Apa yang bisa menyebabkan dia bergerak? Kembali saya sampaikan tadi, adalah lapisannya kan. Oke. Kalau kalian kan belajar di sedimen stratigrafi ya. Kalau dia miring ke sini, maka aman kan? Karena begitu hujan, air masuk ke dalam kan. Nah, makanya ini tadi. Jadi unification atau integration. Kalian sudah belajar stratigrafi, ya, bahwa stratigrafi itu, ya, kalau dia searah, kalau kita gambarkan begini, ini kan searah, atau kecil ya. Nanti yang ini. Ya. Kalau dia searah ke sini, ya, maka otomatis kan begitu hujan turun, dia menjadi bidang gelincir. Nah, ini buat terdorong. Tapi kalau dia memotong, ya, ini fungsi belajar strike dip tadi ya. Kalau dia memotong ke arah sini, maka meskipun dipotong seperti ini, tetap aman. Karena air yang masuk itu tidak membebani lereng, tapi dia berlawanan arah dengan lereng. Nah, kira-kira itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Yang kedua adalah kalau ketika belajar kar misalkan kar ataupun besar ya. Besar. Bandingkan lagi mana yang lebih pada saat banyak kekar dibandingkan dengan batuan segar ya. Jadi kita bandingkan antara batuan yang lapuk ya dengan batuan segar. Sebentar ini kok ada Oke, ya. Jadi kita teruskan ya. Oke. Knowledge kalian mengenai kekar ataupun mengenai sesar itu kan digunakan di sini. Tadi stratigrafinya. Tapi yang kemudian dilakukan di sini diterjemahkan ya. Diterjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk alignment garis-garis tadi itu ya. Jadi yang kita bayangkan kalau dari dua kondisi misalkan ya. Ya, tadi misalkan dia ada seperti ini lapisan tadi, tetapi
di bagian sini misalkan, ini ada proses erosi, ya. Erosi ya. Jadi dia meskipun dia berlawanan arah, yang terjadi kan dia bentuknya nanti pas di lapisan ini saja, tidak antar lapisan. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, maka seluruhnya. Nah, katakan di sungai ini ada patahan di sini ya, sesar tadi. Kemudian zona ini akibat dari sesar ini, maka bagian ini kan kalian belajar di teori sesar tentu ada kekar. Kekar inilah kan yang membuka pori yang menjadi bidang lemah. Kan itu. Maka meskipun sama bentuknya ya, sama-sama lapisan seperti ini, ya, ini tersesarkah, ini tidak, maka peluang kejadian. Ya, makanya di situ ada disebut dengan probability of failure ya, di dalam susceptibility. Ada probability of failure, ada juga yang disebut dengan FS, safety factor, SF atau factor of safety ya. Itu, oke ya. Jadi interaksi antar parameter itu sendiri ya, itu yang tadi. Jadi semua knowledge itu begitu kalian melihat di jalan ada longsoran, begitu melakukan pengamatan, balikan ke semua ilmu yang masih dapat ya. Misalkan teori pelapukan. Oh, yang lebih lapuk ya. Oke. Kan dari sisi umur geologi misalkan ini lebih muda kan. Ini lebih tua ya. Oke. Teori kompaksi padat yang mana? Yang muda sama yang tua. Kira-kira itu. Besar butir dan seterusnya. Jadi apa namanya? Semua semua nilai-nilai tersebut ya perlu kita masukkan ya, ya. Knowledge tadi itu perlu kita masukkan sebagai Oke ya. Jadi begitu kalian melihat, oh ini literaturnya seperti ini. Gunakan semua knowledge ilmu yang kalian dapat. Katakanlah pertama mulai dari teori pelapukan, teori sedimentasi, teori struktur ya. Makanya dalam buat model itu adalah unification dan integrasi, jangan dipisah-pisah ya. Semua ilmu itu kamu gunakan ketika melihat kondisi atau lereng ya. Dibaca, didetilkan, dan tahun ini yang sebelah ini begini, kamu bergeser lagi nemu lagi yang berbeda ya. Bergeser lagi oke. Nemu yang berbeda lagi ya, kira-kira begitu. Nah, di lapangan pun udah berpikir kenapa arah yang ini ke kiri, arah yang ini ke kanan, ya. Mulai di sketch. Makanya kemudian pada saat buat sketch itu kan sudah mulai membayangkan ini ke kiri, ini ke kanan, ini tebal, ini tipis dan seterusnya, ya. Jadi semua itu dibayangkan. Kemudian pada saat membuat modelnya nanti itu terbayang, oh yang sebelah sana itu dari pengamatan misalnya ya, nanti kita dapat ya dari pengamatan yang kita lihat itu, kita mendapatkan yang sebelah ini struktur yang pengaruh ya. Yang sebelah sana bukan, dia lebih kepada pola stratigrafi. Bisa loh, maksudnya gini, di sebelah sini ada sesar, sebelah sana nggak ada sesar, tapi dua-duanya mengalami longsoran. Itu mulai dipikirkan ya, berarti ada faktor yang sama. Nah, apa gitu kira-kira itu mulai dipikirkan. Nanti kita warna ini kan terus berkembang. Itu apa yang disebut dengan learning by doing. Nemu yang lokasi 1, di lokasi 2, di lokasi 3, lokasi 4 dan seterusnya. Oke. Nah, next-nya adalah develop respect. Jadi karena bagaimanapun juga ya, kita banyak nanti bicara menggunakan numerical model ya, model-model numerik yang banyak kita gunakan ya.
Tetapi kita tidak bisa menyamakan semua itu dalam satu. Makanya disebut di sini because there is no standard numerical strategi. Jadi salah satunya ada finite element ataupun finite difference. Nanti saya coba ingatkan saya, kita akan bahas itu ya. Dalam itu ada finite element, ada finite difference ya. Ada blocks model dan sebagainya. Saya akan coba lihat ya. Ya, karena apa namanya? Kebanyakan kalian itu langsung saja menggunakan software. Nah, karena begitu tidak salah karena memang kalau di level S1 menggunakan software mungkin merupakan satu hal yang baru. Tetapi poinnya adalah filosofi dari software itu dasarnya apa gitu ya. Mudahnya gini, kemarin kan di gue statistik misalkan ya, saya ambilkan contoh mengenai buka Excel ya, dibuka Excelnya, kemudian saya biar kalian terbayang ya. Ini contoh di statistik sendiri ya. Kalau kita buka kemarin tuh apa ya Pak ini, kok saya juga jadi lupa. Pak Ipone ya, siapa namanya? Sebentar ya. Nama filenya itu sebentar ya. Di ya. 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 Nah, yang begitu kan misalkan menggunakan model statistik ya, ataupun model di dalam setiap ini selalu ada help-nya ini. Ya. Oke, ya. Jadi ini kan muncul di sini ya. Misalkan kita bicara formula and function ya. Katakanlah overview. Ini yang biasanya jarang sekali kalian lihat ketika buat model. Jadi lihat data, masukin aja kira-kira itu. Nah, makanya kenapa saya di statistik ingin mencoba mengembangkan hal yang apa namanya yang agak sedikit berbeda ya. Ada formula, ada function di sini ya. Ini misalkan ya, ini adalah function yang selalu kita gunakan. Oke. Tapi kalau kita gunakan tadi all function by kategori ya. Nah, contohnya saja untuk statistical function ya. Ini kan beda-beda nih. Update itu adalah definisinya ada di sini, fungsinya apa gitu ya. Ini dibaca nih. Dan ini kalau kita klik ya, misalkan chi-square distribution. Jadi kita bicara mengenai distribusi chi ya. Oke. Kita buka di sini, ini keluar nih. Artikel describe, nah kira-kira itu. Nah, ini statistical model, artinya gambaran-gambaran sendiri ya. Square distribution, bla-bla-bla dan seterusnya ya. Ini baca dulu. Jadi ketika nanti kalian membuat menggunakan ArcGIS ya, menggunakan ArcGIS kan overlay menggunakan komen X ya, komen X atau komen Y ya. Nah itu dibaca ya, Artinya kan apa namanya fuzzy itu misalkan ya mencari nilai rata-rata. Nah
knowledge kalian tentang mencari nilai rata-rata tersebut, misalkan ya, mencari nilai data tersebut, ya, rata juga ada banyak nanti, rata-rata weight average, ya, rata-rata pakai rata-rata pemberat, atau nanti kalian menggunakan rata-rata, makanya kembali konsepnya pada apa istilahnya itu, kembali pada konsep awal, ya, antara sampel dan populasi, kira-kira. Oke, ya, dan ini yang tadi saya sempat jelaskan bahwa kadang-kadang ketika kita menerjemahkan, oke, kita gunakan baik lagi di sini. Bentar ini. Bentar. Oke. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi misalnya kan dari hujan ya, hujan turun ya, ini kan berarti kan ada nanti milimeter. Oke. Milimeter ini kan tidak semuanya masuk. Ini yang didefinisikan, saya ambil sini aja. Oke. Ini kita bicara ini konsep model SIM enable to give reasonable prediction. Kita punya lereng seperti ini ya. Kemudian hujan, ini kan itu milimeter. Ya. Dari milimeter ini kan katakanlah 10 milimeter. Di sini kita estimasi dulu ya, berapa mili yang masuk ke dalam, berapa mili jadi air permukaan. Ya. Nah ini yang disebut dengan kadang-kadang ya, kita mendapat angka yang tidak kita prediksi, kira-kira itu. Kemudian ada juga ya model numerik ini tergantung pada Anda. Nah di dalam sifat tanah ya itu ada plastis, ada elastis. Ini ingat kembali kuliahnya Bu Ratna Dewi ya. Kan Bu Awi menjelaskan sifat plastis dan elastis. Nah, itu disebut dengan menggunakan campaign model ya. Nah, itu diingat kembali itu ya. Itu kan yang kita prediksi itu adalah kalau air masuk ke sifat tanah plastis itu seperti apa, dan nilai sifat tanah plastis itu dilihat dari apa? Liquid limit sama plastic limit. Ingat lagi, nanti hubungannya ke angka pori, terus banyak ke sana lagi. Itu nanti kita bisa lihat dari kita gunakan. Oke, terakhir itu apa? Oke, ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang. Sekarang ini ada kecenderungan, misalkan dalam satu eksplorasi, itu teman-teman di geologi dan geostatik itu orangnya berbeda, terutama kalau udah perusahaan besar. Karena apa? Dari estimasi ya, dari tadi itu, maka kemudian misalnya di sini perlu komunikasi ya antara komputer modeler dengan desain. Di dalam dunia teknik sipil ada yang disebut dengan performance based design. Jadi desain yang dihasilkan itu mengikuti keamanan ya atau mengikuti keindahan ya. Jadi kan kalau gedung-gedung sekarang ya, kalau dulu kan bentuk katakanlah masjid itu kan standar ya. Karena kan bentuk masjid itu bermacam-macam. Nah, itu yang disebut dengan performance design. Artinya apa? Si komputer model itu harus memahami apa yang disampaikan oleh desainer ya. Itu kira-kira. Ya. Jadi itulah kalau kita kemarin saya merujuk kembali kepada kita kuliah di konservasi geologi ya. Kita menyebutkan bahwa zona konservasi itu harus aman. Daerah rawan bencana itu menjadi meskipun dia rawan bencana ya, dengan kemampuan quote and quote ya manusia itu bisa menjadi lebih aman kira-kira itu. Oke ya. Dan dari situlah ya nanti misalnya kalian bicara di material jalan. Untuk material jalan tersebut geologi lebih tahu daripada teknik sipil. Tapi pemilihan
pemilihan material yang digunakan, apalagi sekarang harus menggunakan material tempat misalnya, maka itu dilakukan juga pemodelan. Artinya begini, material yang tadi itu harus uji dulu di lab, dibuat modelnya, baru kemudian diaplikasikan gitu. Jadi ketika kita menemukan standar-standar yang baru, misalkan kemarin ada kakak kelas Anda tuh Mbak Hairul ingin memodelkan dari hasil blasting ya, dari hasil peledakan ya, hasil peledakan lereng digunakan untuk material jalan. Nah, model yang digunakan adalah material jalan yang mana dulu. Di jalan itu sendiri ada abatement post, ada berbagai lapisan. Pertanyaannya, lebih mudah mana? Diledakkan sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Jadi misalnya, kalau untuk ini kita buat jalan ya. Ini kita punya lereng. Ini kita punya lereng. Ya, lereng ini tempatnya berbeda. Ini akan dibuat bendungan. Ini akan digunakan untuk material jalan. Jalan ini kan ada besar-besar. Ini ada yang makin kecil dan seterusnya. Sehingga nanti baru lapisan aspal. Kita ingin menggunakan lereng di sini. Nah, model peledakannya tentu akan berbeda-beda. Pada saat kita mengharapkan besar butir yang ini, ya, border tadi, maka model peledakannya akan menghasilkan berapa sih border yang dihasilkan, ukurannya katakanlah 20 cm untuk peledakan pertama. Kan lebih mudah kalau ketika diledakkan ukurannya mendekati 20 cm, betul nggak? Ketimbang diledakkan ukurannya 40 cm, kemudian untuk jalan harus sekali dikecilkan lagi kan? Gitu. Nah, cost-nya kan ini juga nanti dalam model ekonomi ya. Cost-nya costly yang mana? Apakah lebih murah langsung menggunakan 20 cm ketimbang membagi dulu, atau lebih murah 40 cm dibagi 20 cm? Begitu dapat angka yang 20 cm lebih murah, maka kemudian teknik pengeboran juga berbeda-beda. Nanti untuk lapisan atasnya perlu 5 cm. Nah, ini berarti lebih halus lagi kan? Apakah 20 cm atau kita langsung 5 cm? Karena apa? Hubungannya apa? Dengan jumlah bahan peledak yang kita gunakan. Kira-kira itu ya. Jadi pemilihan itu sendiri gitu ya, itu menjadi hal yang sangat penting ya di dalam penentuan akhir tadi, sehingga di sini nanti always support expert modeling with the back of the development estimate tadi. Jadi itu yang akan kita diskusikan ya dalam kuliah kita di atas ini ya. Jadi ini materinya. Nanti saya akan masukkan misalkan faktor integrated spesial komputer, kita bagaimana pemilihan apa bedanya finite element, traffic difference, contoh-contoh software ya, yang menggunakan finite element, contoh-contoh software yang menggunakan finite difference ya. Karena kadang-kadang di dalamnya pun dua-duanya ada. Tetapi dasar tadi apakah sifatannya elastis atau sifatannya plastis, terutama untuk model-model geoteknik, dari situ baru kita pilih model yang paling tepat. Oke, kira-kira itu kuliah kita hari ini. Ya. Hari ini tidak saya berikan tugas karena saya tahu weekend ya. Jadi untuk hari Minggu ini tidak. Yang kemarin-kemarin juga diselesaikan, tapi sambil membayangkan bahwa berarti saya langsung senang ini karena bisa menikmati weekend gitu. Ini hari Jumat ya. Tetapi sambil dipikir-pikir, berarti bencana geologi, kan kalian punya tugas di bencana geologi, di konservasi dan seterusnya. Sambil memikirkan, saya bisa menggunakan model atau tidak, kira-kira itu ya. Jadi saya sengaja hari ini tidak berikan tugas untuk minggu ini. Tidak apa-apa, biar kalian sempat berweekend di Palembang ataupun Arif bisa ke Jatinangor, Masa gitu ya. Kira-kira itu. Ya. Oke, jadi itu yang kita pelajari. Makanya model geologi itu sangat tergantung daripada yang ingin kalian modelkan di mana. Nah, nanti akan kita diskusikan itu tergantung dari model. Saya lebih senang kalian punya topik tugas akhir ya, karena memang harapannya kan kalian bisa selesai nih di 4 tahun, di 8 semester ya. 8 semester, jadi semua itu kita kumpulkan. Jadi udah mulai terbayang nih, di kuliah ini model-model yang dibuat itu,
model-model ya mungkin pertama nyoba model ini, nyoba model itu, nyoba ini, nyoba model itu, lama-lama tugas akhirnya ketemu kira-kira. Jadi poinnya adalah setelah kuliah model ini kalian sudah memiliki bayangan, oh saya mau buat model atau saya mau yang biasa aja tanpa model. Oke, masih ada 10 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tapi karena udah hari Jumat kayaknya sudah pada pikirannya sudah libur ya. Oke, kalau tidak ada ya demikian. Nah untuk oke, yang belum absen siapa? Denny Tawa. Oke, saya cek dulu ya sebentar. Ini sekarang biasanya di sebelum tutup ini masalah absen ya. Pemodelan geologi. Ini memang nggak tahu nih, ini ada yang Denny tahu. Oke, Denny silakan sama Julian ya. Iya, karena Julian ini Palembang ya? Iya, Pak. Oke, sudah bisa Denny sama Julian? Bisa, Den? Ya, Pak. Oke. Absensinya telat. Kenapa? Absensinya belum masuk, Pak. Oke, saya masukin. Sorry, salah. Ini kayaknya Pak Julian ada ya. Denny, Dapa ada? Oke. Udah masuk ya, Julian sama Ragan sama Dapa Tata Lepa nggak kelihatan kan? Nggak ada. Yang lain, absennya udah oke? Oh, Jonathan. Indralaya ya? Jonathan. Dimas ada? Hanif? Hanif ada tadi ya?